Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan hidup kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, segala kebaikan yang Kau buat bagi hidup kami. Berkat, rahmat, anugerah, pimpinan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga kami mau renungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami. Dan juga nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Sehingga kami bisa menangkap setiap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Saya bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Perhatikan, saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Ini berarti hal yang penting, ada penekanan. Ingatlah, jangan lupakan hal ini. Yaitu setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Artinya dalam mendengar kita mesti fokus, mesti konsentrasi. Ya, jangan sebaliknya, ya, jangan cepat marah, jangan cepat untuk berkata-kata. Ya, dikatakan apa? Hendaklah cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata. Jadi berkata-kata nanti dulu, dengerin dulu. Ya, misalnya dalam kehidupan kadang-kadang kita seringkali mengalami yang namanya perselisihan, ya, atau kesalahpahaman. Itu terjadi kenapa? Terjadi seringkali karena orang itu lambat mendengarnya. Harusnya cepat dengerin dulu, utamakan mendengar dulu, baru menjawab. Ya, kadang kita melihat acara debat di televisi itu juga gitu ya. Yang satu bicara belum selesai langsung ditimpali yang lain, langsung ganti yang lain, begitu seterusnya. Ya gimana? Ngomongnya akhirnya nggak nyambung. Kenapa? Karena belum mendengar apa statementnya, sudah muncul bantahan. Nah, ini yang harus kita jaga hati-hati. Apalagi seringkali kalau sudah salah paham itu nanti ada amarah yang terjadi di sana. Ya, firman Tuhan berkata, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebaliknya, amarah manusia mengerjakan sesuatu yang buruk. Ya, lawannya kejahatan berarti di hadapan Allah. Ya, jadi hati-hati kalau marah. Ya, sebab kalau orang sudah emosinya tinggi, orang sudah lepas kendali, orang mulai marah, seringkali yang terjadi ucapannya itu adalah ucapan yang tidak baik. Ya, orang marah mesti kan ngomongnya ya seringkali bahkan sumpah sarapah, bahkan kutuk yang keluar. Jarang didapati orang marah berkata, puji Tuhan, diberkati engkau. Jarang ya. Bahkan rasanya nggak mungkin kalau marah tingkat tinggi mesti yang keluar malah kata-kata kutuk. Hati-hati ya. Jadi Tuhan berikan dua telinga kepada manusia, punya tujuan juga supaya kita dalam mendengar lebih jelas. Ya, mulutnya satu saja. Ya, mulut satu aja kadang-kadang mengalahkan ya telinga yang dua. Artinya apa? Belum dengar dah ngomong duluan. Alasannya apa jawabannya? Ini ada eyel-eyelan gitu. Ya mulut kan di depan yang ngomong dulu. Nah, nggak boleh gitu ya, firman Tuhan mengajarkan supaya kita ya cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Jangan cepet-cepet marah, jangan cepet-cepet salah paham. Dengar dulu. Ya, ada kisah seorang rider tahu, pengendara motor di daerah pegunungan kalau
saudara pergi ke daerah Tawangmangu atau mungkin ke Cemoro Sewu gitu ya, itu jalannya berkelok-kelok gitu ya. Satu kali ya jalannya berkelok-kelok, dia naik motor kenceng sekali, wah enak sambil rebahan istilahnya sekarang ya, naik motor sampai miring-miring gitu ya. Satu kali tiba-tiba ketika dia sedang berkendara di jalan tikungan, dia cukup kenceng ya, tiba-tiba ada orang negur dia, "Woi, pelan, wedus," gitu. Maksudnya apa nih? Wah, dia denger ketika suruh pelan, dia wah marah. "Kenapa suruh pelan? Ngapain ngatur-ngatur gue?" Ditambah lagi, "Wedus, emang gue wedus? Wah, ngatain gue wedus." Gitu. Dia marah. Wedus itu kambing ya. Nah, tiba-tiba tidak jauh dari dia, tiba-tiba dia mendapati ada begitu banyak kawanan kambing ya. Wedusnya kayak banget nyebrang gitu, dan akhirnya dia terlambat ngerem dan menabrak dan jatuh. Ya, karena apa? Dia nggak dengerin dengan benar, malah timbul salah paham, malah marah, bukannya direm malah digas sekali sampai digweng-weng gitu ya. Akhirnya terjadi justru dia celaka. Karena apa? Karena dia tidak mendengar dengan baik, bahkan salah paham. Maksud orang itu mengingatkan, "Hei, pelan-pelan, di depan ada kambing." Tapi kalau ngomong gitu kan nggak bisa, karena kenceng sekali naik motornya. Pokok pesannya sampai pelan-pelan, wedus, itu maksudnya itu pelan-pelan, enak wedus di depan situ gitu loh. Tapi kan pemahaman orang jadi berbeda. Ya, ketika itulah justru malapetaka yang terjadi. Cuma dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita kadang-kadang gitu kan. Kita nggak mau denger dulu, marah dulu. Hati-hati. Ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita menjaga pendengaran kita. Ya, jadi cepatlah untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, apalagi marah. Sebab marah tidak mengerjakan kebaikan, sebaliknya mengerjakan hal yang buruk dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak kita semua, ya, dalam segala hal keadaan hidupmu, dalam situasi apapun, mungkin engkau dalam interaksimu dengan pasangan hidupmu, interaksimu dengan orang lain, mungkin kadang-kadang ada gesekan terjadi di sana, kesalahpahaman kadang bisa terjadi. Tapi dengar baik-baik, jangan buru-buru marah, jangan buru-buru bersuara, dengarkanlah dulu ya dengan jelas, sehingga engkau mengetahui duduk perkaranya, sehingga tidak terjadi salah paham. Sebab kalau salah paham yang terjadi akhirnya nanti justru perpecahan. Yang justru jadi salah paham akhirnya bentrok. Akhirnya terjadi pertikaian. Nah, mari ya kita diberi dua telinga. Menghadap ke depan lagi. Sehingga kita bisa mendengar dengan jelas. Supaya kita tidak salah paham. Termasuk dalam hal kebenaran firman Tuhan. Ayo dengarkan sungguh-sungguh. Sehingga ketika engkau bertindak, berucap, semuanya sejalan dengan apa yang disampaikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk tidak cepat marah, untuk tidak cepat berkata-kata. Sebaliknya untuk kami mendengarkan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh sehingga kami tidak salah paham dalam banyak hal, baik dalam hubungan dengan sesama kami, terlebih Tuhan berhubungan dengan Engkau. Biarlah Engkau mempertajam pendengaran kami dan kami bertindak seperti apa yang Tuhan sampaikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hidup kami senantiasa dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.